di balik itu semua, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Pernyataan Tebu Ireng ini lahir di tengah gejolak. Artinya apa? Artinya PBNU pusat sudah melihat bahwa kritik dan kegelisahan kiai-kiai sepuh sudah melampaui batas yang sangat wajar. Dan ini penting, PBNU ingin menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan kiai sepuh, tetapi juga tidak tunduk pada tekanan yang tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Dan yang paling keras, Prof. Nuh menegaskan bahwa pelanggaran berat Ketum PBNU itu bukan lagi sebuah dugaan, tapi itu adalah fakta. Dan ini bagian paling eksplosif dari seluruh struktur tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, kalimat-kalimat tadi itu menghubungkan reaksi Kiai Sepuh, kemudian pernyataan yang beredar di sosial media, kemudian pernyataan dari sikap sesepuh PBNU, dan keputusan Harian Suriah tanggal 20 November yang lalu, ya, itu saling menghubungkan. Nah, artinya begini, di satu sisi PBNU menghormati Mustasyar, tetapi di sisi lain Suriah tetap memegang sebuah temuan internal tentang pelanggaran berat. Dan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi saat ini bukan semata soal tentang persepsi, tapi sudah masuk dalam ranah legal organisasi. Teman-teman, sahabat cari dimanapun berada, akhir-akhir ini kita melihat rangkaian peristiwa yang membuat banyak warga NU bertanya, sebenarnya ada apa sih di tubuh PBNU? Ada pertanyaan, pernyataan juga. Nah, ada pernyataan penting juga dari Tebu Ireng, ya. Dan kemudian ada beberapa selembaran seperti flyer yang versi PBNU, dan ada juga versi yang sudah ada perubahan gitu ya, yang bilang Kiai Sepuh tersinggung. Lalu muncul dokumen juga sikap dari para sesepuh yang terakhir juga penting bagi kita semuanya, muncul pernyataan tegas dari Rois Suriah PBNU, ya, Prof. Muhammad Nuh, yang menegaskan bahwa Mustasyar memang boleh memberi sebuah nasihat, tapi tidak punya kewenangan membatalkan rapat pleno. Nah, kalau 4 atau 5 sinyal ini besar bisa kita baca rame-rame, bisa kita baca bareng-bareng, gambarnya mungkin akan semakin detail, semakin jelas, ya, gambaran terhadap situasi konflik yang ada di PBNU, dan jauh bisa lebih kita jelas pahami gitu ya. Dan coba kita kupas secara pelan-pelan, jernih, dan setajam mungkin supaya beberapa masalah di PBNU ini teman-teman juga tidak salah tafsir gitu ya. Nah, yang pertama adalah analisis dari pernyataan resmi, ya, dari Gus Yahya di Tebu Ireng. Nah, kita akan mulai dari yang paling awal dulu teman-teman, ya. Pernyataan Gus Yahya di Tebu Ireng. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya membaca ataupun melihat berita atau mendengarkan berita, informasi, tidak hanya juga membaca atau melihat atau memahami, tapi bagaimana sebagai gestur politik dan moral gitu ya. Jadi begini, ketika Gus Yahya bicara di Tebu Ireng, itu bukan lokasi yang dipilih acak ya, tapi Tebu Ireng itu adalah sebuah simbol rumah besar yang punya daya moral. Semua tokoh PBNU, semua tokoh-tokoh NU pada umumnya itu mengetahuinya. Kalau bicara di sana, itu bukan sekedar sebuah kualifikasi. Itu komunikasi ke seluruh jaringan pesantren
bahwa PBNU sedang ingin memperbaiki suatu persepsi yang salah atau persepsi yang dimaknai oleh publik itu salah ataupun simpang siur. Nah, sekarang apa inti pesannya? Kurang lebih begini. PBNU ingin menegaskan bahwa mekanisme organisasi tetap berjalan. Keputusan tetap melalui struktur formal dan suara-suara yang berkembang di luar tidak boleh mengganggu ritmenya organisasi. Jadi supaya organisasi ini berjalan sesuai dengan kondusif, sesuai dengan jalurnya gitu ya, tanpa ada sebuah kebisingan atau suara-suara dari luar yang bisa mempengaruhi roda organisasi. Nah, nada yang muncul dari Gus Yahya itu kalau kita rasakan teman-teman ya, bukan nada menyerang gitu ya, namun nada emosional, lebih kepada nada meluruskan persepsi, tapi tetap terasa ada sedikit tekanan moral. Ayo kembali ke tertib organisasi dan seterusnya. Nah, tapi di balik itu semua ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Pernyataan Tebu Ireng ini lahir di tengah gejolak. Artinya apa? Artinya PBNU pusat sudah melihat bahwa kritik dan kegelisahan kiai-kiai sepuh sudah melampaui batas yang sangat wajar. Ini bukan fase kecil lagi, ini fase di mana PBNU harus bicara dari rumah besar agar suaranya lebih sah secara moral. Cuma masalahnya begini teman-teman, setelah pernyataan itu keluar, bukannya mereda, justru muncul dua hal. Ada sikap kiai sepuh ya yang sesuai dengan narasi yang aslinya, yaitu klarifikasi Tebu Ireng itu belum kepada inti kepersoalan sebenarnya. Dan ini akan melihat bagaimana narasi-narasi yang beredar di sosial media, karena ada tambahan-tambahan ataupun ada kutipan baru yang di luar pernyataan resminya. Nah, kemudian ada satu analisis terkait tentang flyer yang saya sampaikan di sini adalah bahwasanya ada judul yang besar itu Kiai Sepuh tersinggung. Nah, sebaran di sosmed ini menarik sekali sebenarnya kita bahas. Warnanya hijau, NU, background sederhana, teksnya pendek, tapi efeknya yang luar biasa. Nah, kalimat Kiai Sepuh tersinggung itu bukan kalimat kecil. Itu bukan sekedar ungkapan emosional dari seorang yang tidak puas. Dalam kultur NU, kata tersinggung dari Kiai Sepuh ini sama seperti sirine moral, bahwa ada batas yang dilanggar. Nah, siapa pembuatnya? Nah, kita tidak perlu sebut namanya atau tidak perlu kita membahas itu. Tapi pola desain dan timingnya menunjukkan bahwa ini bukan kerjaan yang biasa saja. Ini semacam penegasan moral publik bahwa relasi Kiai Sepuh dengan PBNU pusat sedang tidak harmonis. Nah, kenapa ada sebaran postingan yang seperti itu? Karena warga NU punya hubungan emosional yang dalam dengan Kiai Sepuh. Ketika warga melihat kata Kiai Sepuh tersinggung, itu langsung memantik insting kolektif. Tunggu, ada apa dengan PBNU? Sebenarnya itu yang menjadi sebuah pesan yang ada di balik edaran ataupun semacam caption atau semacam pernyataan yang beredar di sosial media. Dan efeknya berbeda dari pernyataan Tebu Ireng. Kalau pernyataan Tebu Ireng mengajak kembali ke mekanisme organisasi. Nah, artinya yang beredar itu di sosial media memancing refleksi moral. Apakah PBNU masih berjalan sesuai etika? Inilah yang membuat yang tersebar di sosial media itu begitu kuat. Bukan inti teksnya, tapi simbol dan timingnya. Dan menurut saya, ini adalah titik di mana tensi mulai naik. Namun, kalau sesuai berita yang beredar dari teman-teman di kalangan NU Akar Rumput, ya memang ada benarnya. Sebenarnya yang beredar di di sosial media itu pamflet yang warna hijau
itu adalah lebih kepada penegasan. Ada perbedaan makna di situ, di mana yang pertama adalah ketika Gus Yahya itu siap untuk islah dan Kiai Miftahul Akhir juga siap untuk islah, namun Rois Am minta untuk tidak dipertemukan dalam satu majelis. Ini di situ. Ya, artinya siap islah, namun keduanya tidak mau disatukan. Jadi harus beda ruang atau beda majelis gitu ya. Itu yang terkutip daripada flyer yang ini saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pernyataan resmi dari sepuh di Tebu Ireng gitu ya. Nah, ini adalah dokumen yang menyatakan sikap, betul-betul sikap sesepuh. Dan saya ingin menekankan ini jauh lebih serius sebenarnya daripada flyer yang sebelumnya. Kita bicara dokumen yang disusun, ditandatangani, ditimbang, dan ini bukan ekspresi publik sesaat. Ini suara kiai tua yang biasanya jarang turun ke ranah publik dan baru bersuara kalau ada sesuatu yang dikatakan itu benar atau besar gitu ya. Nah, strukturnya biasa rapi. Ada pembukaan, ada kronologi, ada keberatan, dan rekomendasi. Dan pola ini menunjukkan satu hal, kegelisahan mereka sudah sangat sistematis sebenarnya. Nah, isi inti dokumen ini biasanya mengaruh kepada satu, kekhawatiran atas gaya kepemimpinan PBNU saat ini. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian perasaan bahwa mekanisme tertentu dilewati atau tidak sesuai dengan ADART dan seterusnya. Kemudian ajakan kembali ke kita 1926, tujuan NU seperti apa, bagaimana perjuangan NU ke depan seperti apa yang pernah pendiri-pendiri lakukan dahulu gitu ya. Kemudian peringatan halus bahwa suara sepuh tidak boleh diabaikan, ya artinya didengarkan untuk kebaikan NU ke depan. Nah, kalau pernyataan yang awal tadi adalah bersifat emosional, namun apa yang disampaikan sesepuh ini adalah nasihat secara struktural. Jadi lebih kepada nasihat atau lebih kepada pesan-pesan moral yang ditujukan kepada seluruh pengurus PBNU supaya mampu untuk mengelola organisasi NU ini dengan baik. Intinya itu, nasihat secara struktural. Nah, efeknya apa? Efeknya sangat besar sekali. Lebih besar dari kritik PCNU atau PWNU. Kalau para sesepuh sudah bicara, itu adalah sinyal kalau misalkan warning system lah ya, sinyal ataupun krisis sebuah legitimasi. Bukan sekedar miskomunikasi kalau sudah kiai sepuh itu berbicara. Artinya itu yang mereka harus kita dengarkan. Dan disinilah kita melihat pentingnya menghubungkan 3 peristiwa. Pernyataan Tebu Ireng, kemudian ada pernyataan di sosial media beredar, dan bagaimana dokumen sikap daripada kiai sepuh. Tiga-tiganya saling mengisi, saya teman-teman ya. PBNU pusat ingin meredam. Kiai sepuh merasa ada yang perlu diluruskan. Dan kemudian publik melihat ada sebuah retakan moral. Jadi itu adalah saling mengisi. Publik dengan tambahan ataupun pernyataan bahwasanya Rois Am tidak mau satu majelis islah dengan Gus Yahya. Kemudian sikap daripada Kiai sepuh PBNU yang bertemu di Tebu Ireng, kemudian PBNU yang ingin meredam sebuah situasi. Ini adalah saling mengisi. Walaupun memang yang beredar di internet ataupun di sosial media itu dengar-dengar juga memang sama ataupun bukan hoax ya, itu adalah betul yang terjadi di lingkungan PBNU. Nah, tapi semuanya belum lengkap sampai kita bisa melihat bagaimana ada sebuah pernyataan resmi dari Roy Surya PBNU, Profesor Muhammad Nuh. Nah, ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita mendalami, analisis lebih dalam bagaimana pernyataan resmi Roy Surya gitu ya. Nah,
ini bagian yang menjadi sebuah pembeda yang besar ya. Pernyataan Prof. Nuh ini adalah suara Suriah, bukan tanfiziyah, bukan mustasyar, ataupun bukan lagi soal publik. Dan dalam struktur NU, Suriah adalah penentu arah moral dan hukum organisasi. Prof. Nuh mengatakan beberapa poin penting, dan ini saya bahas satu persatu secara mudah teman-teman untuk dipahami. Yang pertama, mustasyar itu boleh memberi sebuah nasihat ataupun pesan, walaupun dengan diminta ataupun tidak. Ini adalah pengakuan moral. PBNU berarti menghormati mustasyar. Yang kedua, tapi mustasyar tidak punya kewenangan untuk membatalkan rapat pleno. Ya. Dan ini garis tegas. Ini namanya boundary organisasi. Artinya apa? Artinya PBNU ingin meluruskan persepsi publik bahwa meskipun mustasyar dihormati, ya, organisasi tetap berjalan melalui mekanisme yang resmi. Nasihat boleh-boleh saja, sah-sah saja, masukan juga sangat dihormati, tapi keputusan tetap harus melalui rapat. Ini yang harus ditekankan memang kepada Prof. Nuh sebenarnya, gitu ya. Yang ketiga, pernyataan bahwa kami yang kemarin sampaikan tuh, kami diperintah hadir ke Tebu Ireng itu sebagai penghormatan. Dan ini penting. Kalau tamu diundang ya dihormati. Ya, kalau ada yang mengundang Kiai Sepuh ya kita harus hormati, ya. Dan ini penting. PBNU ingin menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan Kiai Sepuh, tetapi juga tidak tunduk pada tekanan yang tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Dan yang paling keras, Prof. Nuh menegaskan bahwa pelanggaran berat ketum PBNU itu bukan lagi sebuah dugaan, tapi itu adalah fakta. Dan ini bagian paling eksplosif dari seluruh struktur tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, kalimat-kalimat tadi itu menghubungkan reaksi Kiai Sepuh, kemudian pernyataan yang beredar di sosial media, kemudian pernyataan dari sikap sesepuh PBNU, dan keputusan harian Suriah tanggal 20 November yang lalu, ya, itu saling menghubungkan. Nah, artinya begini, di satu sisi PBNU menghormati mustasyar, tetapi di sisi lain Suriah tetap memegang sebuah temuan internal tentang pelanggaran berat. Dan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi saat ini bukan semata soal tentang persepsi, tapi sudah masuk dalam ranah legal organisasi. Kemarin juga saya sampaikan di podcast saya sebelumnya, bahwasanya Rois Am pun juga tidak mau ini menjadi sebuah konflik. Ya, tapi Rois Am tidak punya pilihan karena banyak tekanan terkait temuan-temuan yang harusnya itu publik pahami dan bukan lagi soal persepsi, tapi itu sudah menjadi sebuah fakta. Nah, gabungan 4 elemen ini membentuk gambaran krisis yang sangat jelas. Nah, baik, kesimpulan terbesar yang bisa saya sampaikan di sini, kalau kita memadukan yang tadi saya sampaikan dari pernyataan Gus Yahya di Tebu Ireng, kemudian narasi yang beredar di sosial media, kemudian dokumen resmi yang menjadi sebuah pernyataan Kiai Sepuh di Tebu Ireng, gitu ya, dan pernyataan tegas seorang Rois Suriah, yaitu Prof. Nuh, ya, maka kita bisa melihat konflik secara teknis, bukan salah paham lagi dan bukan miskomunikasi. Yang kita lihat adalah gesekan antara otoritas moral, otoritas struktural, dan persepsi publik.
di mana Gus Yahya ingin menjaga legitimasi formal, Kiai Sepuh ingin menjaga legitimasi moral, Suriah ingin menjaga legitimasi hukum organisasi, dan publik NU menjadi saksi dari ketiga legitimasi tersebut yang saling bersinggungan. Maka tidak heran kalau misalkan sikap Suriah ini adalah sikap yang memang ya sudah menjadi sebuah tekanan, suka nggak suka, mau nggak mau. Gitu. Kalau menyalahi aturan ADART, oke, katakanlah melanggar juga. Karena versi Kiai Sepuh juga menyampaikan melanggar ataupun tidak sesuai dengan ketentuan ADART, tapi versi Suriah membenarkan karena ini urusan organisasi yang harus diselamatkan dia. Nah, titik kritisnya ini ada di dua hal sebenarnya. Apakah PBNU mendengarkan suara Kiai Sepuh ketika ditebuk hilang, atau apakah Suriah akan memperkeras posisi dalam pleno nanti tanggal 9 sampai dengan 10 Desember. Dan itu akan menentukan arah PBNU dalam beberapa bulan ke depan. Nah, jadi teman-teman, sahabat Cari semuanya, kalau kita lihat rangkaian ini, kita sedang menyaksikan sebuah fase penting dalam sejarah PBNU. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Ini tentang bagaimana organisasi sebesar PBNU merawat kehormatan moral, legal, dan tradisi sekaligus gitu ya. Dan ketika suara tebu ireng, suara Kiai Sepuh, suara masukan daripada ulama-ulama NU, dan suara Suriah yang sudah terlibat, dan ini bukan riak kecil lagi teman-teman. Ini gelombang yang akan menentukan arah bahtera besar NU. Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan,
Dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaharuan.